Oke, otomatis ya di recordnya ya. oke. Izin ya, Bapak Testri, Prof. Ana, Bang Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam, Bapak Testri, Bu Ana, Prof. Ana, Bang Aldi, dan teman-teman semua yang telah bergabung di acara bedah buku kita pada malam hari ini. Saya Nadia Lil Khairi, saya dari Fakultas Islamic Studies Universitas Islam Internasional Indonesia. Insya Allah saya pada malam hari ini akan memandu acara kita, acara bedah buku kita pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, kepada teman-teman yang mungkin baru pertama kali ya ikut acara studi Islam ID, mungkin bisa memakai background kita biar kelihatannya rame dan seru gitu ya kalau udah pakai pakai background gitu. Eh, Teman-teman yang memungkinkan saja mungkin bisa memakai backgroundnya. Hmm. Eh, Pada malam hari ini kita kedatangan para narasumber kita yang memang sangat berfokus pada isu-isu lingkungan. Telah hadir bersama kita Bapak Testriono, juga Prof. Ana, dan juga Bang Aldi. Sebelum kita masuk ke acara inti dari bedah buku pada malam hari ini, izinkan saya untuk memulai bedah buku kita pada malam hari ini dengan memperkenalkan sedikit tentang studi Islam ID untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali bergabung di acara studi Islam ID. Teman-teman, studi Islam ID ini adalah platform digital ya yang lahir dari semangat para alumni Fakultas Islamic Studies Universitas Islam Internasional Indonesia yang ada di Depok. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk menghadirkan pemahaman Islam yang kontekstual, inklusif, dan relevan dengan isu-isu kontemporer. Studi Islam ID ini percaya bahwa Islam bukan sekedar ajaran, tetapi juga inspirasi bagi perubahan isu sosial dan juga lingkungan. Saat ini studi Islam ID ini tengah fokus pada isu Islam dan juga lingkungan, serta kami bersiap mengkampanyekan gerakan sedekah energi, sebuah inisiatif untuk mendorong kesadaran umat dan dalam menjaga keberlanjutan bumi yang tentunya kita bekerja sama juga dengan berbagai organisasi yang fokus pada isu-isu lingkungan dan Green Islam seperti Mosaic Indonesia, Enter Nusantara, dan Green Faith Indonesia. Nah, teman-teman, salah satu bentuk usaha dari kami dari Studi Islam ID untuk membumikan gitu ya atau memperkenalkan kepada teman-teman semua tentang isu Green Islam ini adalah dengan mengadakan webinar pada malam hari ini, webinar bedah buku yang berjudul Gerakan Green Islam di Indonesia, Aktor, Strategi, dan Jaringan yang diterbitkan oleh PPIM, Pusat Penelitian Islam dan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan tentunya acara webinar ini, webinar bedah buku pada malam hari ini, kita bekerja sama dengan PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga kita bekerja sama dengan ISA, sebuah asosiasi mahasiswa studi Islam dari Fakultas Studi Islam UII. Teman-teman untuk mendapatkan lebih lanjut info-info tentang webinar selanjutnya bisa follow akun Instagram Studi Islam ID dan juga follow PPIM juga punya Instagram, teman-teman bisa ikuti dan juga kita punya Instagramnya ISA dari Fakultas Studi Islam UII. Eh, untuk info juga, kami sedang merintis website sebagai ruang kolaboratif bagi para pemikir, akademisi, dan penulis yang ingin berkontribusi dalam diskusi keislaman. Jika teman-teman mempunyai gagasan atau tulisan terkait isu-isu keislaman, kami mengundang teman-teman semua untuk menulis dan mengirimkannya kepada Studi Islam ID, dan kita bersama-sama berbagi pikiran di Studi Islam ID. Baik teman-teman, mungkin kita sudah 33 orang yang gabung ya di Zoom ini. Mungkin kita bisa mulai sedikit, tapi saya mencoba sedikit untuk memaparkan tentang topik kita pada malam hari ini, yaitu Gerakan Green Islam di Indonesia, Aktor, Strategi, dan Jaringan. Mungkin teman-teman di sini uh, pernah dengar kata Green Islam atau mungkin ada juga yang belum pernah dengar kata Green Islam. Tapi saya notice ya akhir-akhir ini itu kita banyak menjumpai istilah-istilah Green Islam, Eco Sufism, ada Eco Pesantren, ada Eco Masjid. Nah, istilah-istilah ini tuh menandakan bahwa isu Green Islam atau isu lingkungan pada saat ini tuh sedang marak di Indonesia. Namun apa sih sebenarnya maksud dari Green Islam di Indonesia ini? Saya mencoba membaca dari buku yang diterbitkan oleh PPIM ya, misalkan
sebagai contoh dari wujud nyata dari usaha para aktor gerakan Green Islam di Indonesia. Misalnya ada isu untuk memakai ulang air yang sudah dipakai untuk wudhu. Nah, itu adalah mungkin adalah strategi dari para aktor gerakan Green Islam untuk minimalisir ya air yang sudah dibuka. Dan di situ ditunjukkan bahwa hampir 70% dari survei yang dilakukan itu tidak setuju. Nah, itu mungkin kita bisa lihat itu adalah alasan teologis ya, atau hambatan teologis yang ada gitu ketika kita mengusung mengusung ide Green Islam ini. Mungkin lebih lanjut itu hanya sekedar pemantik saja. Lebih lanjut kita bisa mendengarkan pertama dulu kata sambutan dari Bapak Testriono PhD. Beliau ini merupakan Direktur PPIM Pusat Penelitian Islam dan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan beliau juga merupakan dosen Fakultas Social Science di program Public Policy Focusing on Climate Change. Kepada Bapak Testriono PhD, silahkan 15 menit Bapak. Oh, baik, terima kasih Mbak Nadia. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, baik, ya pertama-tama saya mohon maaf ini tidak bisa pakai backgroundnya. Ternyata komputer saya ini komputer jadul ini. Udah udah ketinggalan zaman. Ya, itu baik. Terima kasih sekali lagi kepada panitia dari Studi Islam ID yang organize acara ini, Mbak Nadia dan teman-teman. Ibu Anagit juga terima kasih banyak sudah bersedia hadir pada malam hari ini menjadi discussion. Tentu saja kami sangat ingin mendengar komentar dan masukannya untuk buku ini. Baik, yang kedua saya juga ingin berterima kasih kepada eh, eh, teman-teman yang malam ini bersedia mendengarkan apa namanya hadir dalam presentasi buku ini. Jadi ini malam tapi masih semangat untuk mengikuti diskusi. Jadi kita sangat eh, bahagia sekali, sangat bangga bahwa kita masih punya banyak orang yang semangat belajar meskipun sudah malam mungkin capek habis bekerja tapi tetap hadir dalam acara diskusi ini. Jadi sekadar pengantar buku ini berangkat dari riset yang disponsori oleh pemerintah Belanda eh, di bawah Project Religious Environmentalism Action dan ada beberapa riset salah satunya adalah riset tentang gerakan Green Islam ini. Dan sebagai riset yang tentu saja bukan pertama, kami tentu saja banyak belajar dari buku Ibu Ana Muslim Environmentalism, buku yang sangat inspiratif dan sangat membantu kami juga untuk mendefinisikan apa itu yang dimaksud dengan Green Islam. Jadi kami banyak berhutang mendapat inspirasi dari buku Bu Ana. Dan tentu saja kita banyak mengutip dari buku Bu Ana. Kami ingin mengapresiasi itu. Terima kasih Bu Ana. Dan semoga dengan hadirnya buku ini juga studi-studi lanjutan bisa hadir tentang gerakan Green Islam. Kita tahu isu lingkungan ini belakangan marak dan sebagai negara dengan mayoritas Muslim tentu saja Indonesia berkontribusi banyak bagi munculnya gerakan agama yang menggunakan spirit Islam dan bergerak dalam isu lingkungan. Uh, Juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada banyak orang yang telah berkontribusi terhadap buku ini. Kedutaan Besar Belanda, kemudian informan kami dari uh, berbagai gerakan Green Islam di Indonesia, di, di seluruh tanah air. Jadi kami mewawancarai mereka dan juga melakukan FGD dengan Ada uh, selama enggak, tapi kita udah uh, bebasnya San. ya kami melakukan FGD dan wawancara terhadap 50-an gerakan organisasi yang bergerak di isu agama dan lingkungan. Kami sangat terbantu dengan itu. Kami mengucapkan terima kasih. Terakhir, kami ingin menyampaikan bahwa buku ini uh, dilakukan oleh PPIM, Pusat Pengajian Islam dan Masyarakat, salah satu lembaga penelitian di UIN Jakarta, dan Aldi yang nanti akan presentasi adalah salah satu peneliti kami. Sebagai informasi, dia akan berangkat ke Amerika bulan depan, mendapat beasiswa Fulbright ya, Aldi. Selamat. Ya, dan
eh, tambahan buku ini kami jadi ini buku karena didanai oleh funding, jadi kami buat free access. Jadi teman-teman bisa download. Silakan datang ke website PPM dan ini buku free access bisa di-download. Juga bisa disebarluaskan. Jadi itu saya kira dari saya sekedar pembuka. Nanti akan apa itu gerakan Green Islam dan bagaimana peta, kemudian strategi dan jaringannya akan dipresentasikan oleh Aldi. Itu saja saya kira Mbak Nadia. Terima kasih. Sekali lagi saya sangat mengapresiasi pada panitia untuk mengorganisasi acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Testriono yang sudah hadir di acara bedah buku kita pada malam hari ini. Mungkin tadi kita mendapatkan latar belakang ya buku ini bisa terbit dan juga kita mendapatkan sedikit tentang apa saja yang dilakukan oleh para tim peneliti dalam meneliti topik ini yaitu Green Islam. Baik teman-teman semua, untuk kita masuk ke acara inti kita yaitu bedah buku Gerakan Green Islam di Indonesia, Aktor, Strategi, dan Jaringan. Sebagaimana yang sudah diulas juga oleh Bapak Testriono, bahwasanya masih sedikit ya orang-orang atau para peneliti yang fokus kepada Green Islam, di antaranya juga sebelumnya yaitu Prof. Anagate yang diterbitkan tahun 2019, kemudian ini PPIM di tahun 2024 ya terbitnya. Iya, betul. Sudah menerbitkan buku ini dan ini juga mungkin jarang dilakukan oleh orang-orang yaitu PPIM meng-highlight yaitu jaringan. Jadi bagaimana para aktor gerakan Green Islam ini berjejaring sesama mereka, itu juga yang sangat menarik dari dan kebaruan ya mungkin ya dari buku yang diterbitkan oleh PPIM ini. Baik, kepada Bang Aldi Aulia. Bang Aldi Aulia ini adalah tim peneliti PPIM. Beliau juga merupakan alumni Political Science dari Universitas Islam Internasional Indonesia yang juga katanya tadi dapat beasiswa ya ke Fulbright. Nanti mungkin boleh cerita dikit-dikit Bang. Juga beliau ini tesisnya paling terbaik ini di UII di Fakultas Social Science. Oke, kepada Bang Adi dipersilahkan 30 menit. Baik, terima kasih banyak Nadia sudah memperkenalkan dengan sangat baik sekali. Sebelumnya saya mohon izin Pak Tasri ini adalah guru saya dan yang mengkader saya selama di PPIM. Dan saya juga terima kasih sekali kepada Prof. Ana yang sudah berkenan hadir ya dan akan memimpin diskusi untuk terkait dengan buku ini. Karena buku ini juga mendapatkan endorsement dari beliau juga. Saya sangat mengapresiasi terkait dengan kesediaan beliau dan saya juga banyak berdiskusi juga melalui WhatsApp dengan beliau. Terima kasih sekali dan banyak belajar juga dari beliau. Untuk terkait dengan buku ini diterbitkan oleh kolaborasi antara PPIM dan juga UIN Jakarta Press ya, yang mana itu bisa di-download secara free dan gratis. Teman-teman bisa mencetaknya sendiri dan juga kami juga berencana ingin mentranslate buku ini ke dalam bahasa Inggris dan itu juga atas dorongan Bu Hana juga untuk mentranslate ke dalam bahasa Inggris. Semoga saja ke depannya bisa terrealisasi dengan baik dan mungkin saya juga masih ada hutang kepada Prof. Ana untuk buku printnya, mungkin belum menerima atau sudah ya mungkin perlu ditindaklanjuti nantinya. Ya, sudah Sudah ya Pak Tes tinggal dibawa ke Depok. atau belum? Belum diserahkan, tapi sudah ada di PPM Oh, nanti besok. Tahu Rabu nanti ketemu. Kita bawa. oh ya siap. Baik, soalnya saya sudah ditagih juga itu. Ya, saya harapkan juga teman-teman sudah membaca juga untuk terkait dengan bukunya agar diskusinya agar lebih interaktif karena waktunya terbatas hanya 30 menit. Jika teman-teman belum membacanya bisa mendownloadnya dan buku ini tentu tidak hanya dikhususkan hanya untuk muslim tapi juga beberapa kita juga membahas terkait dengan eh, agama-agama lain, bagaimana pertemuan antara agama dan lingkungan itu terjadi yang kita tulis bersama secara kronologis begitu dan sehingga kita tarik dengan konteks keindonesiaan kita, di mana buku ini telah mengajarkan kita bagaimana uh, act locally but think globally gitu ya. Jadi kita
memiliki pemikiran yang global terkait dengan climate change dan lain sebagainya, tapi kita tidak bisa melepaskan dari konteks lokal bagaimana strategi-strategi dan jaringan para aktivis lingkungan berbasis agama ini dalam mengadvokasi isu-isu lingkungan di Indonesia. Dan terkait dengan buku ini kita akan mengkaji terkait dengan gerakan sosial Green Islam. Jadi mungkin buku ini bukan mengkaji dari perspektif lebih ke sains ataupun lebih ke doktrinasi, tapi lebih kepada kegerakan sosial begitu. Dan kegerakan sosial inilah menjadi upaya untuk meminimalisir bencana atau dengan cara-cara mitigasi dan resiliensi perubahan iklim seperti itu. Mungkin saya izin untuk share PPT-nya. Baik, baik teman-teman. Untuk pertanyaan, untuk key questions yang kita akan address di sini dalam buku atau penelitian ini, yaitu mengapa dan bagaimana gerakan Green Islam itu berkembang di Indonesia, siapa para aktornya, dan bagaimana mereka berjejaring. Serta bagaimana para aktivis Green Islam itu menggunakan identitas agama untuk membangun strategi dan program kerja mereka, begitu ya. Nah, untuk latar belakang mengapa buku ini harus ditulis, mengapa beberapa pertanyaan itu harus diajukan, begitu. Karena menurut World Risk Report 2022, Indonesia itu adalah negara dengan resiko bencana tertinggi ketiga dari 193 negara di dunia. Antara lain, Indeks Inisiatif Adaptasi Global Notre Dame itu juga mencatat Indonesia berada di peringkat terbelakang. Kalau tidak salah, itu ada di peringkat 103 dari segi kerentanan dan 102 untuk kesiapan terhadap perubahan iklim. Nah, BNPB juga mencatat dari kurun waktu 2014 hingga 2023, begitu ya, bencana alam di Indonesia itu sebagian besar merupakan sebagian besar merupakan bencana hidrometeorologi, yaitu sebanyak 27 sampai 27.000 lebih ya, dengan berbagai jenisnya seperti banjir dan tanah longsor disebabkan oleh perubahan iklim. Nah, meningkatnya kesadaran di berbagai kalangan tentang persoalan lingkungan hidup seperti polusi udara, krisis air bersih, deforestasi atau berkurangnya keanekaragaman hayati hingga fenomena perubahan iklim lainnya, itu yang membuat buku ini sangat urgent dan sangat dibutuhkan untuk bagaimana kita meng-approach atau memitigasi perubahan iklim yang terjadi ini. Nah, banyak studi juga menyimpulkan bahwa manusialah yang paling bertanggung jawab dalam menyebabkan krisis lingkungan atau global warming ya, sejak revolusi industri yang melihat alam sebagai objek yang dapat dieksploitasi demi kepentingan umat manusia atau kita sebut antroposentrisme. Dan karena itulah kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam buku ini. Nah, untuk metode penelitian mungkin secara singkat saja, penelitian ini tulis menggunakan metode kualitatif dan menggunakan studi kasus yang menganalisis beberapa kelompok aktivisme Green Islam di Indonesia, dan juga pemilihan kasusnya secara proportif dengan pertimbangan variasi kelompok Green Islam yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Baik, selanjutnya kita juga menggunakan desk research, FGD, terhadap dengan 50 tokoh atau pemimpin organisasi atau komunitas lingkungan berbasis agama, dan buku ini dilakukan selama 8 bulan seperti ya, baik dengan in-depth interview dan juga observasi. Selanjutnya terkait dengan konsep definisi tadi, sebagaimana yang disinggung sedikit oleh Pak Testriono tadi, buku ini berfokus pada religious environmentalism yang merupakan aktivisme lingkungan yang menggunakan sumber daya agama. Jadi memang sebelumnya ada beberapa terms terkait dengan religious environmentalism ini, teman-teman, seperti Volz mungkin lebih menggunakan Islamic environmentalism, di mana Al-Quran dan menggali terkait dengan fenomena terkait dengan perubahan iklim maupun lingkungan hidup itu berdasarkan Al-Quran dan hadis, seperti tauhid ataupun dari khalifah dan fitrah seperti itu. Dan Al-Frasyabi juga lebih menggunakan Islamic ekoteologi ya untuk merekonstruksi makna kunci dan dari teologi-teologi Islam yang ada seperti tauhid, makhluk dan
ummah seperti itu. Dan Prof. Anagit sendiri menggunakan istilah Muslim environmentalism gitu. Ketika menjelaskan dasar-dasar sosial dan budaya lingkungan hidup dalam Islam untuk membingkai keberagaman model aktivisme di lingkungan kelompok Muslim seperti kepercayaan lokal atau Islam yang tidak murni, karena di Indonesia Swingke juga menggunakan term lain atau istilah lain, yaitu menggunakan eko-Islam atau istilah lain untuk menyerukan seruan reformasi radikal gitu atas gaya hidup, sistem tata kelola keuangan maupun ekonomi, sosial dan politik. Nah, konsep-konsep tersebut itu mungkin lebih bersifat normatif dan doktrinal, bukan merujuk pada gerakan sosial, lingkungan keagamaan. Maka dari itu buku ini ingin yang dimasukkan dalam buku ini yaitu gerakan Green Islam, di mana upaya bersama atau aksi kolektif yang menggunakan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam upaya pelestarian alam seperti itu. Nah, dari unit analisis gerakan Green Islam itu sendiri di Indonesia adalah organisasi lingkungan yang terlembaga, baik itu formal maupun informal ya, atau komunitas lingkungan yang bergerak berdasarkan identitas kolektif Islam. Nah, di sini sebagaimana teman-teman bisa melihat contohnya, itu ada beberapa jenis, ada ormas, ada komunitas, ada lembaga swadaya masyarakat atau LSM, dan juga ada koalisi. Dan identitas agama yang dimaksud dalam Green Islam dalam buku ini dapat ditinjau melalui fungsi dan dampak empirisnya terhadap masyarakat, yaitu selain membentuk identitas individu, agama membentuk identitas sosial dan kesetiaan kelompok, dan juga kita juga melihat bagaimana fakta religius yang ada, dan identitas agama juga bagaimana para aktivis lingkungan berbasis agama itu menjadikan sarana agama itu sebagai integrasi sosial, ekspresi kolektif, dan penguatan solidaritas gitu. Jadi sehingga agama ini sebagai kekuatan moral dan emosional bagi individu dan aktivisme lingkungan. Nah, pertanyaan yang menarik di sini adalah, adakah gerakan Green Islam di Indonesia? Tentu ada, seperti itu ya. Nah, dari teman-teman, sebetulnya dari Green Islam tadi yang membedakan dengan kelompok organisasi lingkungan berbasis agama itu sebetulnya tidak hanya tertarik untuk mendorong perubahan sosial atau politik seperti aktivis-aktivis dalam organisasi lingkungan sekuler seperti itu, yang non agama lah kita sebut seperti itu. Nah, tapi mereka juga tertarik untuk melayani kebutuhan keagamaan konstituennya. Nah, ini bukan hanya sebuah gerakan dengan tujuan lingkungan hidup saja, tapi juga memberi saran gitu kepada individu dan komunitas beragama untuk menjadi lebih religius. Nah, di sini kemungkinan kita juga sebelum menarik ada 3 fase di Indonesia, bagaimana sejarah Green Islam di Indonesia, kita juga menjelaskan secara kronologis bagaimana sih pertemuan antara agama dan lingkungan seperti itu. Nah, tentunya ini sudah tidak asing lagi, itu diawali dengan kritik awal terhadap agama dalam krisis lingkungan ya, seperti mana di tahun 1967 itu tesis White, di mana dalam isinya the historical roots of our ecological crisis, yang mengkritik agama monoteistik itu berkontribusi terhadap krisis lingkungan seperti itu. Nah, argumen ini kemudian ditentang oleh Syed Hussein Nasr, yang mana lebih menyatakan bahwasanya krisis lingkungan itu lebih terkait dengan modernitas dan materialisme. Jadi bukan dari ajaran agama monoteis seperti itu. Nah, ia juga menyoroti harmoni antara manusia dan alam dalam Islam. Ini menjadi awal diskusi gerakan lingkungan berbasis Islam atau berbasis atau Green Islam, gerakan Green Islam ini. Nah, sehingga dengan adanya diskusi-diskusi tersebut atau perdebatan tersebut, sehingga ada mengencourage atau mendorong keterlibatan agama dalam merespon persoalan lingkungan yang ada secara global. Nah, pada akhirnya ada penguatan literatur antara agama dan lingkungan. Kemudian ada terjadinya pergeseran fokus ketika di 2015 itu ada Islamic Declaration on Global Climate Change ya di Istanbul pada Agustus 2015, dan kemudian juga ada Paris Agreement di Desember 2015. Nah, itulah yang
menjadi fase ecological turn yang nanti kita akan kita bahas di beberapa fase yang ada. Nah, dari sejarahnya, fase pertama itu terjadi pada 1980-an, di mana ketika MUI itu mengeluarkan fatwa mengenai kependudukan, kesehatan, dan pembangunan ya, yang mempertimbangkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN dengan menitik beratkan pada pembangunan oleh pemerintah ketika itu yang perlu memperhatikan seperti lingkungan hidup yang seimbang dan lestari. Nah, di situ Emil Salim ditunjuk atau diangkat sebagai Menteri Negara Pengawasan PPLH, Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Ya, juga ketika itu Emil Salim relatif aktif menyebarkan pemahaman lingkungan hidup di kalangan pesantren. Nah, inisiatif gerakan lingkungan yang didorong pemuka agama di pesantren dia mulai muncul nih, seperti di Bangkalan Madura gitu. Nah, pemimpin pesantren Darul Ittihad membentuk kelompok tani pesantren yang ramah lingkungan. Selanjutnya ada Gus Dur yang ketika itu keras dalam menolak PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir Gunung Muria ketika itu, yang itu juga merugikan warga Nahdlatul Ulama ketika itu, seperti itu. Dan juga beberapa tokoh-tokoh seperti Kiai Aliafi dan Sahal Mahfud yang menjadi Rois NU Nahdlatul Ulama ketika itu juga menyusun konsep fikih lingkungan. Nah, di tahun 1990-an NU itu juga mengadakan Basul Masail, teman-teman, terkait dengan peran dan tanggung jawab negara dalam menjaga lingkungan. Nah, ini menarik. NU itu menjaga jarak, ketika itu NU menjaga jarak dengan pemerintah dan industri yang merusak lingkungan. Nah, tapi tidak tahu mengapa sekarang NU menjadi menerima konsesi tambang. Nah, ya itu mungkin nanti perlu diskusikan juga ya. Nah, pada akhirnya hingga pada tahun 1994, Muktamar NU di Cipasung ketika itu sampai-sampai merumuskan jihad lingkungan. Nah, ini menarik. Nah, itu juga menjadi kajian dari teman-teman Islamic Studies maupun politik, mengapa ada pergeseran ini gitu kan. Dulu NU benar-benar getol gitu untuk melawan terkait dengan pembangunan yang tidak ramah lingkungan, dan para aktivisnya ketika itu menyuarakan korupsi dan yang dilakukan oleh otoritarianisme Orde Baru ketika itu, ketika Indonesia belum install demokrasi begitu. Nah, tokoh agama seperti Quraish Shihab yang kita kenal, yaitu ulama terkemuka di Indonesia, dan Franz Magnis juga, itu secara khusus juga mendiskusikan terkait dengan agama dan lingkungan. Nah, pada tahun 1996 itu juga disambut oleh Menak Tirmizi Taher, yang mengadakan temu wicara lingkungan hidup Majelis Ulama Indonesia di Masjid Istiqlal ya, tentang kecenderungan hedonisme, deforestasi, dan semuanya yang menopang untuk industri. Agama ini memberikan ajaran etis mengenai lingkungan hidup sebelum era reformasi, sebelum di bawah era Orde Baru ketika itu. Nah, itu menarik. Nah, hingga pasca reformasi, tokoh agama Islam telah terlibat dalam upaya-upaya pelestarian lingkungan seperti deklarasi Taman Nasional ya, yang deklarasi Taman Nasional Batang Gadis kalau nggak salah namanya, yang luasnya itu pokoknya mencapai 180.000 hektar lah. Ketika itu sekitar 25% lebih wilayahnya itu dari total luas hutan di kabupaten tersebut. Nah, selanjutnya ada pasca fase tsunami nih. Nah, ini menarik lagi. Ketika masa tsunami ini tragedi ini lebih menyoroti terkait dengan kerugian materi, korban, dan ketidakmampuan pemerintah dalam respon bencana ketika itu. Nah, adanya pergeseran, lalu di sini adanya pergeseran paradigma dari cepat tanggap bencana ketika itu, yang hanya mempertimbangkan terkait dengan akibat-akibat dari krisis lingkungan, akibat-akibat dari perubahan iklim, bencana-bencana yang dianggap itu tidak bisa terkendali, itu menjadi resiliensi dan mitigasi resiko bencana. Lebih ke penyebab, begitu. Nah, diskusi-diskusi itu mulai hadir tuh, yang sebelumnya dianggap, bencana-bencana seperti banjir dan lain sebagainya itu akan tanah longsor, ataupun kemudian ada diskusi-diskusi yang membuat ini ternyata bisa ditanggulangi begitu bencana-bencana hidrometeorologi ini. Nah, pada akhirnya
pemerintah itu mendirikan BNPB ya di 2008 sebagai respon untuk hal ini. Nah, NU dan Muhammadiyah itu sudah terlibat aktif dalam respon ini, dan organisasi kebencanaan lintas agama berdiri itu seperti Humanitarian Forum Indonesia itu menjadi dialog dialog lintas agamaan, dialog para stakeholders, pemangku kepentingan terutama masyarakat sipil. Nah, hal ini semakin berkembang karena kemudian disusul oleh gempa Yogyakarta. Kemudian gerakan Green Islam mulai terlembagakan dengan NU, dengan adanya LPBI NU ya, atau lembaga uh, Bang Aldi, dan bencana dan sih, halo ya. agak putus-putus. Nggak apa-apa, dilanjut aja. Halo, suara saya sudah terjelas, sudah terdengar jelas. Sudah Bang, tadi sampai yang NU bikin LPBNI, sampai Ya, sana. oke. Oke. Ya, jadi NU membuat lembaga perubahan iklim dan penanggulangan bencana ya, dan juga Muhammadiyah mendirikan lembaga resiliensi bencana atau kita disebut yang sekarang kita sebut Muhammadiyah Disaster Management Center. Nah, itu. Dan MUI juga itu ada LPLH SDA MUI, yaitu lembaga pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam. Nah, untuk mempromosikan kesadaran lingkungan. Nah, itu menarik. Nah, pada tahun 2012, nah ini juga Bapak Fakhrudin Mangunjaya itu menginisiasi Eco Hajj. Nah, Eco Hajj, apa namanya, haji ramah lingkungan ya. Dan adanya konflik-konflik agraria yang ada itu juga mendorong berdirinya organisasi seperti Front Nahdien Kedaulatan Sumber Daya Alam atau FNKSDA, dan juga fatwa-fatwa lingkungan dan beberapa organisasi Green Islam itu mulai bermunculan. Nah, itu fase kedua. Nah, fase ketiga itu pasca Islamic Declaration on Global Climate Change di Istanbul dan Paris Agreement itu yang disebut sebagai, yang di buku ini disebut sebagai ecological turn ya. Kalau kita mungkin kita nggak asing dari terms ini seperti ecological conservative turn gitu. Nah, ini ecological turn gitu. Nah, adanya pergeseran paradigma yang tadi memperhatikan aspek ekologi keberlanjutan ya, yang menekankan isu lingkungan dan perubahan iklim yang merupakan masalah bersama secara global, dan gerakan Green Islam itu semakin berkembang pesat di era ini, banyak sekali mulai bermunculan, dan pada 2020 sehingga Greenpeace yang sebelumnya itu non agama begitu, yang Greenpeace ini yang semula itu merupakan organisasi non agama itu mau terlibat dalam gerakan Green Islam melalui Ummah for Earth. Nah itu kalau teman-teman bisa lihat postingannya Greenpeace setiap hari Jumat ya, Greenpeace Indonesia ya, setiap hari Jumat itu pasti memposting terkait dengan agama dan lingkungan. Seperti itu teman-teman. Nah, itu bisa disimak juga itu. Nah, saat ini juga PPIM sedang bekerjasama dengan Greenpeace untuk mengadvokasi terkait dengan pelembagaan kurikulum lingkungan hidup di perguruan tinggi dan jurusan-jurusan keagamaan seperti itu. Nah, dan banyak sekali organisasi-organisasi Green Islam bermunculan dan melakukan pendekatan dengan sumber daya agama Islam seperti itu. Yang kita lihat ya Indonesia karena mayoritas beragama Islam seperti itu ya. Oke, ya dari gerakan Green Islam dalam kerangka teori gerakan sosial ini, yaitu bisa diartikan gerakan sosial ini merujuk pada definisi aksi kolektif terorganisasi ya, yang bertujuan untuk melakukan perubahan sosial atau perubahan di dalam distribusi hal-hal yang bernilai secara sosial dan dalam tertentu memang memiliki karakter perseteruan. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut, di mana 3 faktor utama yang mempengaruhi gerakan sosial tersebut, yaitu kemunculan ini disebabkan oleh adanya struktur peluang politik, struktur mobilisasi, dan proses pembingkaian seperti itu. Nah, di sini teman-teman, mungkin teman-teman bisa lihat bagaimana ada peluang politik di sini, yaitu adanya meningkatnya kesadaran resiko bencana setelah tsunami, ada peningkatan akses kerjasama, dan juga ada mitra berpengaruh di sini.
Nadia, kira-kira waktu saya sampai jam berapa ya? Nanti saya terlalu enak ngomong, Apa? jadi Lanjut, lanjut. kita sampai jam berapa ini saya? Nanti tolong diingatkan ya. Sampai Eh, 2025 mungkin nggak apa-apa, Bang. Mm. Oke, oke, siap. Oke, jadi pertama itu adanya perubahan atau pergeseran paradigma dari cepat tanggap yang menjadi resiliensi bencana tadi ya, resiko bencana. Dan bencana alam itu yang sebelumnya dikatakan tidak bisa diprediksi, dihindari dan dikendalikan, kemudian pemerintah juga mulai apa namanya sadar juga terkait dengan bagaimana adanya keyakinan adanya itu ya perubahan keyakinan itu membuat eh, yang sebelumnya keyakinan itu bencana itu sebagai kehendak Tuhan gitu ya atau peringatan atau cobaan atau kutukan Tuhan. Nah, ini mulai apa namanya masyarakat mulai sadar, oh ternyata juga tidak selalu begitu gitu. Nah, pada akhirnya pemerintah juga di dalam Undang-Undang Nomor 24 2007 tentang penanggulangan bencana eh, itu undang-undang tersebut memberi tanggung jawab lebih besar kepada pemerintah untuk mengelola dan mengatasi persoalan kebencanaan termasuk mitigasi resiko krisis lingkungan seperti itu. Dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2008 juga yang mengganti yang sebelumnya itu mengganti Bakornas penanganan bencana menjadi BNPB ya dan mengatur tata cara pemberian bantuan dan melibatkan mitra-mitra organisasi dalam negeri seperti NU, Muhammadiyah dan MUI itu dalam mengatasi ini bersama-sama begitu karena seperti ketahui Indonesia memiliki social capital atau modal sosial yang kuat yang mana partisipasi dari organisasi-organisasi tersebut penting untuk membantu pemerintah begitu. Nah, banyak juga permohonan kerjasama dari luar negeri. Nah, di sini konvergensi kepentingan pemerintah dan aktor-aktor gerakan itu bisa menjadi prasyarat utama kemunculan dan perkembangan gerakan sosial. Nah, aktor tidak mengambil jarak lagi dengan pemerintah yang menghasilkan struktur peluang politik dengan akses terbuka ya di sini. Pada akhirnya jika akses ini tertutup, maka juga yang ketika mengambil jarak itu mungkin juga proliferasinya atau tersebar kurangnya mungkin kurang tersebar begitu ya. Nah, dan ini menghasilkan model dua gerakan yang satu itu dengan bottom up, ada yang apa namanya mungkin berangkat dari perubahan sikap atau etik individu, ada yang top down, yang mana sasarannya lebih pemerintah, lebih menyalahkan industri. Pemerintah harus bergerak dalam menangani keselingkungan. Ada yang organisasi-organisasi yang lebih fokus terhadap perubahan etika individu begitu. Nah, itu uh, beragam apa namanya variasi pendekatan-pendekatan bagaimana menyadarkan masyarakat dalam mengadvokasi untuk peduli terhadap lingkungan seperti itu. Nah, dari sumber daya mobilisasi sendiri seperti sebagaimana kita lihat sumber daya material dari NU dan Muhammadiyah itu mengandalkan lembaga amil zakat masing-masing di organisasi yang digunakan untuk pendanaan perubahan lingkungan meski belum juga efektif juga begitu dan juga adanya sumber daya organisasi ini mereka memiliki jaringan dari pusat sampai tingkat akar rumput ya, hingga pengurusan ranting dan juga sumber daya manusia di mana NU memiliki Kiai Ali Hafiz, Hal Mahfud, mungkin juga Menteri Agama kita Nasaruddin Umar dan Muhammadiyah ada Prof. Din Samsudin dan Buning Parlan dan MUI ada Pak Hayu Prabowo seperti itu. Nah, dan adanya pembimbingan kolektif ini juga sangat menarik teman-teman. Pembimbingan kolektif itu menunjukkan tingkat keseriusan isu begitu. Dan seperti yang digambarkan di buku generasi terakhir nih, Bapak Farudin Mangunjaya itu memperlihatkan bagaimana menunjukkan tanggul raksasa dibangun di Pluit Jakarta untuk melindungi Jakarta dari rob. Dan di situ ditulisi di bawahnya, apakah benar Jakarta tenggelam? Nah, seperti itu. Nah, dengan lokus tentang sebab akibat itu kemudian dari tokoh-tokoh agama dan para intelektual itu mencari ayat bahwa manusia yang merusak dan bertumpah darah seperti itu. Jadi mungkin beberapa hal ini kemudian uh, adanya target-target pengaruh ya, maksudnya seperti beliefs about antagonist or target in influence, yaitu mengidentifikasi siapa yang menjadi lawan gitu. Apakah itu pemerintah, industri, kapitalis, ada beberapa seperti, atau juga
perubahan dari tingkat individu sendiri begitu. Mungkin saya singkat saja untuk selanjutnya. Nah, ini ada pola pembentukannya, itu ada Green Islam yang terbentuk dari organisasi Islam seperti ada LPBI di Nahdlatul Ulama, ada MDMC, ada LPL MUI, ada LDI, Clean the City Ahmadiyah, dan Majelis Permusyawaratan Ulama di Aceh seperti itu. Ada juga Green Islam yang terbentuk dari organisasi non-agama seperti Greenpeace dan HK melalui Tengku Inong atau ulama perempuan di Aceh, dan juga ada Green Islam yang organisasi atau kelompok komunitas Green Islam yang terbentuk dari awal pembentukannya, yaitu dari seperti FNKSDA, Agri Quran, Bumi Langit, Ekodin, Kadri Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Baik teman-teman, selanjutnya mungkin ada kecenderungan ekoteologi, itu ya sebagaimana kita tahu ada ekoteologi ini ada yang lebih ekoteologinya lebih ke antroposentrisme, ada yang ekosentrisme, ada yang lebih teosentrisme. Nah, beberapa contoh dari organisasi ini bisa dilihat di sini juga. Mungkin teman-teman bisa mengcapture juga. Saya langsung next saja, takut kurang waktunya. Nah, selanjutnya siapakah aktor Green Islam di Indonesia dan bagaimana mereka berjejaring? Nah, disinilah juga salah satu inti dari buku ini, di mana kita bisa melihat terdapat 142 organisasi atau komunitas Green Islam yang berbasis agama di Indonesia ya. Dan lingkup kerja organisasi itu ada yang internasional sangat sedikit, hanya ada 1%, nasional 11%, dan lokal 88%. Untuk detailnya teman-teman mungkin bisa langsung baca atau merujuk di buku ya. Dan selanjutnya ini di sini ada afiliasi struktural Green Islam dengan organisasi Islam yang sudah ada, dan juga ada afiliasi struktural Green Islam dengan organisasi Islam yang sudah ada juga, yaitu yang berafiliasi secara struktural itu ada 70% di Muhammadiyah, dan kini Muhammadiyah banyak sekali yang membentuk lembaga-lembaga lembaga-lembaga lingkungan seperti itu, lembaga-lembaga Green Islam yang berfokus terhadap lingkungan. Ada MDMC, ada LLHPB Aisyah, ada Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Dan juga 24%-nya terafiliasi oleh NU, dan 6%-nya lainnya itu kepada afiliasi organisasi yang sudah ada ya lainnya, mungkin seperti Eko Islam yang di bawah White Foundation seperti itu. Dan ada juga bentuk kelompok gerakan Green Islam di Indonesia, ada yang berbentuk NGO, koalisi, komunitas, dan ormas keagamaan. Yang paling banyak yaitu ada 75% di sini. Tipologinya ini menarik. Tipologinya diantaranya ada yang bersifat konservasionis, yang mana gerakan itu lebih kepentingan utamanya pada perlindungan alam ya. Jadi seperti Bumi Langit Institut dan komunitas Muslim Adat Amat Wak Kajang itu termasuk dalam kelompok ini, kelompok konservasionis. Dan juga ada mobilisator, yaitu di mana gerakan lingkungan para aktivis yang mengalienasikan dirinya kepada, yang mengafiliasikan dirinya, yang cenderung mobilisator itu aktivitas utamanya cenderung memobilisasi massa dalam suatu aksi lingkungan. Nah, seperti FNKSDA atau Kadri Hijau Muhammadiyah dan Salam Institut seperti itu. Misalnya ada kampanye kebijakan ini, itu seperti Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah atau PPI UNAS, yaitu bagaimana mereka itu bergerak untuk mempengaruhi pembuat kebijakan itu melalui saran, lobby, dan rekomendasi kebijakan seperti itu. Mungkin PPIM bisa menjadi salah satunya di sini seperti itu. Oke, selanjutnya untuk ini di sini ada juga karakteristik anggota organisasi atau komunitas Green Islam. Itu ada yang bersifat umum, saya partai, pemuda, pimpinan agama, dan perempuan. Ini juga ada kepemimpinan organisasi atau komunitas Green Islam berdasarkan gender ya. Di sini perempuan masih sedikit, bisa dikatakan sedikit. Perempuan hanya 23% dan laki-laki hanya lebih banyak, 77%. Dan 23% itu karena memang organisasi LLHPB Aisyah itu ya, karena memang itu kelompoknya atau membersnya itu memang terdiri dari perempuan seperti itu. Nah, ini masih sangat sedikit yang di organisasi Green Islam dipimpin oleh perempuan. Nah, itu mungkin
diharapkan ke depannya perempuan agar bisa lebih terlibat aktif untuk berpartisipasi di ranah publik begitu ya, untuk mengadvokasi isu-isu lingkungan itu. Dan selanjutnya ada beberapa organisasi yang memiliki program transisi energi seperti Kampung Hijau Energi, Yayasan Haji Kala, dan juga Biodigester Bumi Langit seperti itu, yang merubah kotoran ternak atau menjadi biogas dan juga pupuk organik seperti itu. Selanjutnya, nah ini beberapa bagaimana mereka berjejaring satu sama lain di sini. Yang paling besar di sini kita lihat Muhammadiyah itu lebih populer begitu ya, lebih populer dan lebih berpengaruh, lebih banyak bekerja sama dengan organisasi-organisasi ataupun kelompok komunitas Green Islam seperti itu. NU kedua dan MUI ketiga seperti itu ya, untuk bagaimana mereka mengatur narasi terkait dengan Green Islam. Mereka memiliki kapasitas yang lebih atau popularitas yang lebih tinggi begitu dibandingkan organisasi atau kelompok Green Islam lainnya. Nah, ini ada beberapa perbedaan warna. Di sini di hijau ini mungkin ada kecenderungannya sendiri, kuning ada kecenderungannya sendiri, merah kecenderungannya sendiri, biru juga kecenderungannya sendiri. Seperti halnya di biru ini, mungkin di sini kita bisa melihat ini cenderung mobilisator seperti itu ya, atau mengadvokasi dengan melalui demonstrasi ataupun advokasi masyarakat tertindas atau warga yang terdampak terkait dengan kebijakan pemerintah yang tidak pro lingkungan seperti itu. Nah, yang oranye ini seperti Ekodin, Bumi Langit Institut Agri Quran. Nah, ini lebih kepada pertanian Islam ya, kecenderungannya seperti itu. Nah, mungkin secara lebih spesifik teman-teman bisa baca di buku kami gitu. Nah, selanjutnya untuk dengan siapa mereka berjejaring ini sangat beragam. Mereka berjejaring juga dengan tokoh agama, akademisi muslim, ormas Islam, institusi agama, lembaga pendidikan Islam, seperti halnya pondok pesantren, perguruan tinggi, sekolah, dan lain sebagainya. Ini sangat menarik. Mereka tentu memanfaatkan sumber daya yang ada, begitu, jejaring-jejaring yang ada di sekitar mereka, bagaimana untuk mengadvokasi perubahan iklim itu. Namun tidak cukup demikian, mereka juga memperluas jaringan mereka, baik itu di sektor pemerintah, kepada pemerintah, juga berjaring dengan organisasi internasional, sebagaimana kita tahu bahwasanya banyak sekali aktivis lingkungan di Indonesia yang berpartisipasi di dalam COP, begitu ya, ataupun apa namanya UNEP, Fight for Earth, begitu, organisasi yang ada. Dan juga mereka juga memperluas jaringan nih kepada kelompok lintas agama, begitu. Tidak hanya Islam sendiri, tapi juga mereka juga mengadvokasi bersama dengan kelompok lintas agama lainnya, karena disadari bahwasanya lingkungan itu adalah hanya apa namanya persoalan bersama. Ketika ada banjir, ya itu kita tidak bisa melihat banjir itu terkena Islam saja tidak bisa kan, atau Muslim saja tidak bisa. Banjir itu akan terkena Muslim saja nggak bisa. Makanya banjir tidak bisa melihat mana Muslim, mana non-Muslim seperti itu. Makanya perlu untuk adanya kolaborasi ini. Nah, juga mereka juga memperluas jaringan aktivis dengan aktivis lingkungan non keagamaan, dan juga korporasi juga ada seperti itu. Bagaimana untuk memperluas dampak gerakan mereka. Sedikit lagi, bagaimana para aktivis Green Islam itu menggunakan identitas dalam membangun strategi dan program kerja. Lebih sedikit nggak apa-apa ya, Nadia. Ya, jadi dari sini mereka menggunakan beberapa strategi yang terdiri dari bagaimana mereka berkampanye media sosial, yaitu ada semacam ada yang lebih menekan minimalisme, bagaimana hidup itu tidak berlebih-lebihan ya, seperti kita mengikuti fashion gitu ya, yang mana kita sedikit-sedikit pengen beli baju gitu ya, pada akhirnya memperbanyak limbah seperti itu. Yang itu lebih ke perubahan individu, bagaimana hidup secara minimalis seperti yang berkecukupan, menggunakan air wudhu berkecukupan seperti itu. Nah, juga yang selain itu juga ada juga dengan kampanye media sosial ini ada yang lebih menyasar kepada pemerintah, atau ketika itu pemerintah ingin memberikan konsesi tambang terhadap ormas keagamaan seperti itu. Nah, itu tergantung, ada yang top down, ada yang
bottom up seperti itu. Nah, juga mereka menggunakan aksi pelestarian menggunakan strategi atau program kerja aksi pelestarian lingkungan dan juga penggunaan teknologi untuk transisi energi sebagaimana tadi disinggung. Di sini juga terlihat ada Masjid Istiqlal ya. Di sini menggunakan apa ini solar system begitu. Tenaga tenaga surya seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga yang menyebarluaskan nilai-nilai pro lingkungan kepada jemaah dengan memperlihatkan tokoh agama seperti khotbah-khotbah, pengajian majelis taklim dan lain sebagainya, dan juga advokasi masyarakat terdampak, yaitu dengan deklarasi seperti kita lihat deklarasi Angkatan Muda Muhammadiyah Kabupaten Trenggalek itu yang menolak keputusan PP Muhammadiyah terima izin tambang nih kemarin. Nah, seperti itu. Nah, itu beragam dari segi strategi dan program kerja Green Islam itu sendiri. Nah, oke teman-teman. Jadi sebetulnya di buku ini tuh ada bab mengenai praktik terbaik dan juga SWOT analysis begitu. Ada Strength, Weakness, Opportunity, Threat-nya mengenai gerakan Green Islam. Namun kita langsung saja terhadap di tantangan perkembangan Green Islam ya, dan mengapa sih aktivisme Green Islam itu belum menjadi gerakan besar yang dikenal publik begitu. Nah, sebagaimana kalau teman-teman bisa lihat baca survei ini secara mendetail juga, di mana PPIN selain ada buku gerakan Green Islam, aktor strategi dan jaringan itu, kita juga menerbitkan buku Dilema Environmentalism, yaitu survei nasional. Nah, di sini kita melihat bagaimana pengentak dari mayoritas Muslim Indonesia itu tidak tahu isu terkait dengan Green Islam. Yang kita lihat dari mereka kurang tahu nih apa sih itu eko pesantren begitu ya. Mereka belum tahu. 87,85% masyarakat Indonesia itu tidak tahu itu apa eko pesantren begitu. Nah, juga dia tidak tahu terkait dengan fatwa MUI tentang lingkungan, nggak tahu 69,62% ini. Nah, itu masih menjadi PR bersama kita. Nah, terkait dengan sikap terkait dengan isu Green Islam juga begitu. Mayoritas masyarakat Indonesia itu masih tidak setuju dengan beberapa isu terkait dengan Green Islam, seperti pembatasan pemakaian air wudhu, menggunakan air dari daur ulang untuk bersuci, atau pesantren memiliki pertambangan atau perkebunan sawit untuk alasan ekonomi. Nah, itu mereka masih cenderung setuju nih, begitu, daripada yang nggak setuju. Nah, itu masih menjadi PR besar, dan secara perilaku juga mereka Muslim di Indonesia itu masih belum mengajak untuk sesama Muslim untuk membatasi air wudhu, atau mengajak orang lain membatasi air wudhu seperti itu. Nah, atau mengikuti kegiatan ormas Islam yang bergerak di isu lingkungan. Nah, itu masih tidak pernah. 78,81% itu masih tidak pernah. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kenapa sih sebetulnya ini terjadi? Nah, itu kan menarik. Nah, ini sebetulnya yang pertama alasannya adalah kelompok Green Islam itu masih terfragmentasi. Karena di sini terkadang mereka belum mengagendakan, belum memiliki agenda publik bersama. Mereka masih bergerak sendiri-sendiri dan hanya addressing local issues. Jadi belum melihat isu lingkungan itu sebagai isu global atau permasalahan global, permasalahan nasional seperti itu. Nah, adanya sebagian besar juga hanya merespon problem lokal di sekitar begitu yang tadi. Adanya sebagian organisasi kurang mampu mengoptimalkan sumber daya organisasi mereka, sebagian lainnya memang tidak memiliki sumber daya yang kuat. Nah, itu juga menjadi masih apa namanya, meski terdapat potensi besar terhadap Green Islam itu, tapi mereka belum bisa memanfaatkan organisasi secara optimal ya. Dan selanjutnya juga ada terdapat kesenjangan pengetahuan antara aktivis dan konstituen, di mana itu masih ada perdebatan ya, apakah masalah iklim itu adalah siklus alami atau bukan. Nah, masyarakat itu masih dihadapkan pada pragmatisme ekonomi juga begitu. Jadi udahlah, kalau yang penting mendapatkan keuntungan ekonomi meskipun itu merusak lingkungan. Nah, itu masih menjadi PR bersama, padahal dampaknya krisis lingkungan atau kerusakan lingkungan itu lebih mahal begitu ya. Lebih mahal seperti itu. Nah, sehingga pengetahuan lingkungan itu belum terlalu penting seperti yang dihadapi oleh aktivis lingkungan Muhammadiyah semisal. Nah, itu dalam menghadapi resiko bencana itu tidak hanya pada level penanggulangan, tapi juga harus pada tahap resiliensi atau ketahanan itu sendiri. Nah, mereka juga masih terdorong karena persoalan etis, masih persoalan haram dan halal daripada ilmiah.
begitu ya, karena belum didorong oleh persoalan ilmiah seperti itu. Nah, di sini ini juga penting terakhir teman-teman, terkait dengan perlibatan perempuan ini masih belum maksimal. Nah, meski terdapat potensi besar terhadap keterlibatan perempuan sebagai aktor, eh, kenyataannya perempuan seringkali menghadapi kendala struktural dan kultural yang membatasi partisipasi mereka, di mana laki-laki di sini itu masih mendominasi dalam pengambilan keputusan, sumber daya, dan persepsi bahwa isu lingkungan lebih relevan dengan perempuan itu berperan saja di persoalan domestik, gitu ya. Jadi daripada perempuan itu merespon terkait dengan isu sosial dan politik. Nah, itu akibatnya peran perempuan di sini dalam aktivisme Green Islam masih belum maksimal dan belum menjadi pola umum di berbagai aktivitas kelompok Green Islam untuk menghasilkan dampak signifikan secara berkelanjutan. Nah, di sini kami mencatat hanya 32 kelompok yang dipimpin perempuan, dan sebagian besar memang di organisasi LLHPB Aisyah yang memang khusus perempuan. Nah, ini next saja. Ini beberapa kita juga sudah melakukan policy engagement dengan beberapa kementerian dan lembaga pemerintah seperti itu untuk mengintegrasikan atau incorporate isu lingkungan ini terhadap agenda kebijakan publik. Karena tanpa keterlibatan perempuan, mereka pemerintah, isu Green Islam atau isu lingkungan itu akan sangat masih menjumpai tantangan yang besar. Sebagaimana kita lihat isu moderasi beragama di Indonesia itu bisa berhasil karena ikut campur tangan pemerintah. Maka begitupun di sini kita melihat isu lingkungan, urgensi isu lingkungan itu juga bisa mendapatkan treatment atau approach atau pendekatan yang sama ketika pemerintah memiliki concern terhadap permasalahan konflik agama ataupun moderasi beragama masyarakat Indonesia seperti itu. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan ke Nadia ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Aldi, Masya Allah ya, panjang sekali, saya tidak berani menghentikan karena memang yang disampaikan itu sangat baru, mungkin ya banyak hal baru yang baru kita ketahui dan juga, aduh, ini benar-benar penelitian ini 8 bulan ya. Baik, kita sudah mendengar tadi ulasan atau bedah buku dari Bang Aldi selaku salah satu dari penulis buku ini. Selanjutnya, kita ingin mendengarkan bagaimana respon dari Prof. Ana selaku yang juga concern terhadap isu ini dan juga lebih dulu menerbitkan buku ya yang berjudul Muslim Environmentalism, Religious and Social Foundation yang diterbitkan oleh Columbia University 2019, dan buku ini tuh sangat yang paling utama di bidang Green Islam ini. Nah, saya ingin melihat bagaimana Prof. Ana merespon terhadap penelitian yang diterbitkan oleh PPIM, dan kalau seandainya ada waktu, apakah apa yang berbeda dari penelitian Prof. Ana dan penelitian yang dilakukan oleh PPIM. Untuk teman-teman yang mungkin belum tahu, Prof. Ana adalah profesor di Universitas Wisconsin-Madison, Amerika. Dan saat ini beliau, Prof. Ana, bersama kita di Universitas Islam Internasional Indonesia. Beliau adalah visiting professor di Fakultas Social Science di Climate Change. Kepada Prof. Ana, saya silahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Is the sound okay? Yeah, okay. All right. Well, thank you so much for this opportunity. I'm truly amazed by this book when it first came out, Sesungguhnya. I hope it's okay that I have some remarks in Bahasa Inggris. I do speak Bahasa Indonesia, so in discussion later, I'm happy to continue that conversation, but it's probably easier and more direct if I just use English, if that's okay. So there's already been events around this amazing book, I know, online and in person, and I'm looking forward to more here at IIIU with the Decolonization Conference, which is going to have a component about environment, and then also the conference that's coming up, inshallah, this July, which will also be on the theme of religion and environment.
So there's a lot going on. I did write a book, but I really want to focus this evening on this book as a response because it's really remarkable. Like I really love this book. And guests who are here both from Triple IU and from farther afield. Hello, good to see you. I've been really promoting this book, and I hope to see it coming out in English. So just to give you a sense of what I appreciate from kind of an international perspective about this book that's so much about Indonesia, I think that it really offers a comprehensive examination. It's really full in its view of green Islam. We've got a sense of that from the presentation in the last few moments, this last hour. And it really looks at green Islam as a dynamic social movement in Indonesia. I really love how it explores and focuses on key groups and agencies and networks and how they're shaping what really innovative approaches to Islamic environment, you know, pulling on tradition, but also really adapting to changes with an eye to the future. And to ask the question, why and how is this movement gaining traction in recent years, I think is the right question. And I'll have more to say on that in a minute. I think that the way that it combines the power of religious messaging, I think that the background in political science really comes through here, combined with the empirical research, which as you could just see is very deep and very thorough, explains a lot about the rise of so-called green Islam. And, you know, for everyone globally, this is important because Indonesia is, of course, the world's most populous Muslim majority nation. So I think everybody should read this book. I think it's important as a perspective from the global South. And I think that a lot of, we can understand a lot about how religious organizations overall influence environmental activism as well as social change. Now, that said, it's the work of sociology. And in so doing, it has a particular kind of perspective that's very strong on social movements. And as we look at this sort of phenomenon, if you will, of green Islam, I think that we can put that into a kind of a context. Now, the first thing I want to say about a context for this book is to take note of sort of the timeline here. First is the timeline of this book, which is part of what amazes me about it. I think you had, it was like a year that you did this, maybe a little bit more. Like it took me 10 years, maybe, to come to try to come up, you know, with my study. But it's just amazing what the team at PPIM has done with this. So that's incredible. And then the other thing, which the book itself, of course, draws attention to, which you just saw, is the rapid change here in Indonesia in this area. So, you know, I won't bore you with stories of, you know, what it was like 10 or 15 years ago, but I can say as someone who's sort of been like, you know, on the scene as an outside observer this whole time, it really has been quite fast. That all of this has come together. Like, you know, when 15 years ago, when I first met Fakhruddin Mangunjaya, you know, there were eco-pesantren, but there was not yet this sort of eco-theology. I remember people in Muhammadiyah and Jogja were first, you know, starting to talk about it. People were seeking mechanisms to try to engage and enroll communities, like, you know, recycling efforts, you know, Sadaqah Sampah, or other kinds of, you know, fatwas as a mechanism to, you know, to change public opinion, if not, you know, move the needle in terms of actual, you know, behavior. This was all just starting to happen. So it's happened relatively quickly. The development over the last 10 years or so has been astounding. And this book does an amazing job of explaining, especially the institutional factors that have supported this. And in my own opinion, a large amount of the explanation for how it's happened should be in terms of institutional factors, you know, to recognize the role, for example, of the government of Indonesia nationally, but also locally. And this, I think, is absolutely critical. So I think the question to ask in that context of rapid change is what kind of social movement is this? Again, a question that the authors have been asking. Now, that's a different kind of an approach than my book. I was invited to kind of compare it with my perspective on it. Than my book, although in a way I'm asking the same kind of question. You know, what kinds of movements are we looking at? What kinds of social change are we considering? In my study, what I was trying to do was take, rather than, you know, moving from the local
with a national, to take kind of a global perspective and to pull on training in the history of religions. My own mentor, Frederick Denny, and others have worked in this area. So I tried to bring that to bear on the issue of religion and environment. And I took a perspective from Islamic studies, or Islamic studies as we would study it academically in the United States and elsewhere, where English language, say, would be spoken. And so in my approach, I was considering the ways in which different aspects of Islam and Islamic authorities were operating. So to look, for example, at fiqh, Sharia, and to look at what I would call Sufism, although it's a little bit, more than tasawwuf, to look at the ways in which the authority of scripture and Quran operate in the public sphere. And for all of this, it was very important in my own work, just as it is important in this book that we're discussing tonight, to have an ethnographic perspective, to do interviews, work with individual organizations, because in my case, that's what helps guide the study and to prevent kind of an Orientalist or essentialist kind of approach to keep it real. So I guess the criticism in my own work, kind of ironically, is that it's too much focused on individual cases in Indonesia to sort of represent global Islam, but the trade-off that you get real movements and real people. I think I'm about to lose my audio in a minute. My battery is low, so pardon me in a minute if I have to switch up the technology in a second. So my work looked at the ways in which global ideas circulated. And I was interested in the ways in which, on the one hand, Islam was being leveraged or operationalized by all kinds of agencies in order to achieve environmental goals, like NGOs, for example. And then on the other hand, the ways in which pious Muslims were actually leveraging environmental practice to achieve religion, in terms of al-akhirah and achieving a kind of an ultimate reward. In my work, what was really important and what I recognize in this book as well, what I really like, is that no approach or orientation is seen as being more authentic, more Islamic in a sense, because of course, all of these discourses, all of these ways of thinking operate together. Okay, I have 4 points about the book that I'd like to make kind of as a discussion. And they're all pointing to this general question of what kind of a social movement are we talking about and where is it going for the future, for Indonesians, for Muslims, and for everybody concerned about planet Earth. So I already told you what I like about this book, but here are 4 or 5 things I think are particularly strong, like reasons why I think that all of you really should reread this book over the course of this week. The first is its rich historical narrative. We already got that from Aldi's presentation a minute ago. But I think that, there's a lot of ways to present a history. This is a really strong and robust one. And I think storytelling and building a narrative around Islam and elsewhere is really important. So in my own research, when I was talking to people, I heard a different kind of a story, about the Boy Scouts and, Iko Pesantren. This is another kind of a story about natural disaster. It's all true. And I think it's really a strength of this book that it gives that kind of a framework. Second, I think the focus on organizations and networks is absolutely critical and a really excellent what are sometimes disparate and different kinds of orientations and commitments. Third, the book is really strong on gender. I really appreciated the aspects, about Kupi, about gendered leadership. It wasn't just recognizing the presence of women's leadership, but really thinking about, in an ecofeminist perspective, how that complements other modes of gendered authority. I thought that was great. The book is really strong and up to date mechanisms for environmental activism. So the parts about waqf, zakat, as well as social media are super strong and really are, the future in many ways, even if you want to look at traditional kinds of institutions like Pesantren.
Can you hear me okay now? Can you hear me okay now? All good, Prof? Can hear you. Yes. All right, alhamdulillah, alhamdulillah. I kept hearing in my ear pods, you're losing power, you're losing power. All right, great, great, great. Alhamdulillah, okay. Yeah, and just the Indonesia-based view, the book was intended to be a study of Indonesia, but for someone like me who works in a global perspective, the depth of this kind of country study and its thoroughness is really helpful and is a model, I think, for others. So all of this leads to a question, which I think was already coming out in the presentation we just heard, which is, what kind of cohesion is there to this movement then? It's agreed there is a, Islam hijau, right? I've used that term myself. And in my own work, I put an S on the end of environmentalism to make it environmentalisms. And that's not just because I'm always nervous about essentializing. That's also recognizing that the different aspects of this movement sometimes are different and are even working against each other. So beyond the essentialism question, I think that institutionalization, I think processes of certification and authority do create this kind of, differentiation. And it's always a question, how much do you want to generalize? Okay, that leads to the next point I want to make briefly, which I think you all may know, but I don't know what more I can bring to this amazing book tonight, so let me just go with what I know from the field of the academic study of religion. When we were listening to the presentation just a few moments ago, I think Aldi mentioned Lynn White Jr.'s famous article, The Historical Roots of Our Ecologic Crisis, the most cited article from the journal Science from like 1967, right? And it's a funny, it's a strange article in many ways. It's an historian of science who tries to do this kind of Christian eco-theology at the end for the whole world. But what I find remarkable about this problem solution framework that is taken in that article is that it continues, it persists with the question of how can religion be a solution to a problem like environmental crisis that is seen as moral, right? Like so often people assume that if you really dig deep down in environmental crisis, whether you consider it in terms of sustainability or conservation or whatever your subfield is, that deep down it's a human moral issue for which religion will provide a kind of solution. And it's remarkable to me that even secular organizations like Greenpeace, right, assume that too. It's not just the religious. So I think that what we've seen and what's been criticized in English language, at least in this field of religion and ecology, a great deal has been what's called the greening of religion hypothesis, which is an assumption that it's really not so relevant here, but it's been important in English language studies of religion and ecology. It's an assumption that somehow religions globally are getting more and more ecologically aware, and that religions will somehow universally provide solutions to, always to make things better. And this goes along with this kind of desire, I think, to extract from religious systems like teachings and practices and ideas that can be leveraged in a positive kind of a way, which is good, which is what people want to do. However, some people have also been critical of this because it's not always true. Religions sometimes have the opposite effect, right, in terms of environmental impact. And there's been a lot of academic studies around that, people polluting the river with their ritual work, or, in the case of my own country, some Protestant Christians having views about about the end times,
which make them less attentive or less open to thinking about climate change. So I think that thinking about the greening of religion hypothesis could be helpful here in terms of capturing some of the ambivalences that are around. And I think that those are coming to the foreground, at least they have since last summer in Indonesia, with the controversy about mining and Ormas, that's really, brought to light thinking deeply about, what are sort of the roots of this movement and how are they to be understood in the best way. Okay, third point is just to think about what the Islam is that we're talking about, not because it's not all Islam and it's not all important, but it seems to me that thinking through the modes of authority, not just the political authority of the state, which is so strong in this book, but also legal authorities, different kinds of educational authorities, can be helpful as we sort through more of the question of what is this movement and where is it going. That was also what I was trying to do a lot in my book, with sort of mixed success possibly. Similarly, I think more and more all the time that to really understand globally social movements of green Islam or whatever religion and ecology, to have a developed vocabulary and understanding of environmental issues is really important. Like I'm becoming more and more convinced that, thinking about sustainability is not quite the same as thinking about climate crisis. And that's not quite the same as, old sort of conservation ideas. And each of these produces, different fields of understanding. And I think when we think with these terms, like really dig into what's the Islam, what's the environment, work that's for people who are now coming in the next wave of scholars. And I've got to say, here at IIIU and other campuses across Indonesia, there's a lot of people, a lot of students and a lot of faculty that I've met, many of whom are on this call, who are doing really fascinating work in this area. And one of the things that struck me from the very beginning up until now is the incredible creativity in this area. Like, I don't mean bid'ah, I don't mean anything bad. I mean, like, really thinking out the box in terms of coming up with new kinds of solutions. And so one of the reasons why I keep coming back to religion as a place to think about, climate change and to think about conservation and sustainability is because people really have different horizons and different kinds of ethical commitments that really propel these movements forward. So I think that getting more fine-grained, but also recognizing the power of religion is important no matter what kind of goals you want to achieve. Last, I just want to recognize that, as always, this is a moment of reevaluation. It's a time of challenge and it's a time of opportunity. The controversy about Ormas and mining concessions in Indonesia opened up a conversation in the public sphere, one that, made people really think about ideas and assumptions about, what's the role of or the kinds of organizations that this book studies so well in terms of environmental goals and, what as a society are going to be the decisions that are made. Especially as a non-Indonesian, I don't have, an opinion on that, but, I can observe that this is a real moment for that. I think that also this book, which is so great on politics, isn't really a book of political ecology. And so I think a next step also could be to think about social movements that are engaging with the SDGs that really relate to social justice. And I think that that's going to be a cutting edge and also possibly a place of separation in terms of attitudes and, risk tolerance among these various organizations. And that leads me back home, to the United States right now, which is changing rapidly in terms of its national response to environmental and climate issues. And, this week, more than any other week, and this has been true my whole time since I've been with the climate change program or IIIU, I think that the Global South really has a role in leadership in this area. So, the question is going to be, what's going to be the voice
of leaders like you from the global South in terms of thinking about these issues, whether presented in terms of Islamic identity or not. So in conclusion, this is an amazing book. The environment is a future-oriented concept. You know, what does the future hold? Wallahu alam. But I think that this book gives amazing tools to analyze the present in Indonesia, and as well as to think about what could come in the future, as well as the future that you all want to create. So, mohon maaf not to be speaking bahasa Indonesia, mohon maaf against any mistakes. I'm really looking forward to the conversation, and thank you for having me this evening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Prof. Anna. Yeah, maybe you guys understand what Prof. Anna already said. Prof. Anna told to Bang Aldi that salah satu keberhasilan buku ini itu adalah berhasil melibatkan banyak pihak untuk mendefinisikan apa itu Green Islam, otoritas politik, pendidikan, NGO, ormas, pemerintahan, masyarakat adat, feminis, aspek, dan lain-lainnya. Bang Aldi, mungkin nggak ada tanggapan apa gimana? Nanti sembari kita berdiskusi pertanyaan sama Q&A aja nih. Untuk teman-teman semua, kalau ada yang ingin bertanya, bisa di open kamera, langsung ditujukan untuk Bang Aldi atau ke Prof. Ana. Mungkin Pak Testri jika ada tambahan juga oke. Oh, iya. Beliau yang Apa ada tambahan, Pak Testriono? Nggak ada, silakan ke Q&A aja. Oke, siap. Teman-teman yang ingin bertanya, boleh open kamera, terus langsung berbicara apa pertanyaannya, dan untuk Bang Aldi, Pak Testri, atau Prof. Ana. Pak Mursyid? Pak Mursyid ingin bertanya ya? Pak Mursyid? Pak Mursyid bisa open kamera apa mau dibacain aja pertanyaannya? Itu boy. apa perlu dibaca? Oh, di chat ya? Pak Mursyid? Mungkin nanti dibacain aja kali. Baik, dari Pak Mursyid ini langsung saya baca aja ya. Iya. Di sini saya sangat bersyukur diterbitkan secara gratis. Ya, buku ini diterbitkan secara gratis. Teman-teman bisa untuk mendownload ya secara gratis di website PPIM dan juga di Instagram Studi Islam, di website Studi Islam ya, studiislam.id. Itu di link bio-nya ada linknya di situ, teman-teman bisa website. Tadi beberapa juga banyak yang chat saya untuk apa namanya ingin beli buku ini. Dari kemarin pertanyaannya itu saya ingin beli buku ini, beli buku ini, beli buku ini. Jadi teman-teman, buku ini diakses secara gratis, jadi bisa dinikmati oleh semua orang. Dan teman-teman jika ingin memprintnya sendiri silahkan. Dan itu tindakannya legal bagi teman-teman jika ingin mengeprintnya seperti itu. Jadi buku ini bebas ya, bisa diakses secara gratis seperti itu. Nah, sejauh ini sebagaimana yang telah Mas Aldi paparkan tadi, setidaknya ada kolaborasi antara komunitas mosaik untuk tahun ke depan. Apakah memungkinkan atau apakah bisa terjadi kolaborasi antara agama multi-faith kolaboratif di Indonesia untuk menanggulangi masalah-masalah lingkungan? Iya, betul. Untuk saat ini seperti halnya mosaik dan HFI itu ya. Di mosaik Muslim of Share Action in Climate Change ya. Ya, mosaik itu ya, Nuzul ya. Karena studi Islam juga bekerjasama dengan mosaik ini juga. Nah, bekerjasama dengan ya, climate impact ya. Climate impact. Nah, ini sangat sangat memungkinkan sekali. Sangat memungkinkan sekali bagaimana koordinasi ini. Jadi kemarin PPIM juga mencoba untuk menghadirkan semua atau 50 tokoh ataupun aktivis
lingkungan yang berbasis agama itu tidak hanya berbasis agama Islam tapi juga dari KWI dan juga dari baik itu Katolik maupun Protestan ataupun dari Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, semua agama Ahmadiyah dan NU, Muhammadiyah seperti itu kami hadirkan dalam satu diskusi. Diskusi itu diselenggarakan di Jakarta dan di Surabaya seperti itu untuk mendiskusikan dan adanya untuk juga apa sih kedepannya yang bisa dilakukan juga seperti itu. Nah, juga mereka juga sangat bersyukur juga untuk FGD tersebut itu bisa memfasilitasi untuk saling mengenal dan mereka dari Greenpeace sendiri itu langsung menindaklanjuti untuk kerjasama antar agama tadi, menindaklanjuti dengan diskusi dengan apa namanya membuat program bersama multifaith gitu atau interfaith. Nah ini perlu ke depannya dari teman-teman juga ya stakeholder atau pemangku kepentingan atau mungkin dari sini saya melihat bapak-bapak dosen itu juga di kampus-kampus di seluruh Indonesia ini juga hadir. Nah, ini harapannya ke depannya ini juga bisa memantik ya sebagai pemantik untuk ke depannya teman-teman bisa membuka ruang-ruang diskusi lain untuk kerjasama dalam hal advokasi untuk isu-isu lingkungan maupun climate change itu sendiri. Dan pertanyaan kedua, Bebas mau dijawab apa enggak katanya Bang. oh, Agak gimana? tidak, karena di sini untuk terkait dengan fokus-fokus untuk penelitian kami memang sebelumnya memang sudah kami apa namanya eh, lakukan ya untuk lakukan atau rencanakan melakukan perencanaan terlebih dahulu bahwasanya sebentar saya harus memahami dulu. Ya, saya pikir ini sebagai sebagian dari komitmen ya untuk terkait dengan bantuan itu tentu penting. Untuk bantuan-bantuan itu penting dan itu tidak harus dari luar negeri ataupun dari dalam negeri. Tidak harus di luar negeri tapi dalam negeri juga juga untuk bisa karena selain juga dari embassy, itu kan juga pasti ada bagaimana dana-dana lain itu juga bisa diakses seperti itu. Karena tentunya untuk riset itu juga akan pasti membutuhkan dana begitu kan. Sebagaimana dulu kalau kita lihat bagaimana masa kejayaan Islam itu kan karena ada intelektual intelektual itu dana-dana risetnya itu dibiayai oleh para borjuasi seperti itu. Nah, itu kan pada akhirnya meraih kejayaan Islam seperti itu karena dinamika intelektualisme itu berjalan dan itu tentunya untuk support-support dan bantuan-bantuan untuk lembaga-lembaga pemikir seperti itu penting ya untuk mendapatkan apa hasil riset yang maksimal seperti itu. Mungkin dari Pak Tes sendiri mungkin bisa menambahkan. Kalau saya masih junior di sini. Seperti itu. Eh, Mungkin itu yang bisa saya jawab. Oh, ada lagi. Mungkin bisa raise hand dari Pak Edi Nurhidin. Silakan kalau mau bertanya atau mungkin ada tambahan dari Pak Tes. Silakan, Pak. Tambahan yang mana Aldi? Sorry. Ada pertanyaan ini, Pak. Sponsor dari Belanda. Tapi katanya Oh, tidak dijawab nggak apa-apa. iya kalau ya secara umum kalau kita lihat riset tentang lingkungan ya semakin banyak ya meskipun tidak ada ini kan hypothetical question. Jadi apakah ketika tidak ada dukungan dari funding tetap akan ada riset? Ya buktinya sudah ada beberapa dan semakin banyak belakangan ini dan sebagian tidak mendapat dukungan dana dari eh, kedutaan atau dari funding asing gitu. Misalnya kita lihat beberapa tesis studi disertasi di kampus-kampus sudah mulai ada studi tentang Islam dan lingkungan. Jadi memang eh, bukan karena fundingnya, tapi kita melihat memang isu lingkungan belakangan menjadi sorotan banyak pihak ya, baik secara global, nasional maupun lokal. Baik itu karena tantangan lokal, banyak musibah, bencana, tapi secara global memang eh, climate change menjadi tantangan bersama perubahan iklim, sehingga banyak orang memang eh,
Ya, kemudian mengalihkan minatnya ke isu-isu tentang lingkungan. Saya kira itu ya. Kasih banyak Pak Testri untuk Hmm. jawabannya. Teman-teman, selanjutnya yang ingin bertanya, kita buka 2 slot pertanyaan lagi. Jika ada boleh raise hand atau boleh chat di obrolan. Ini ada pertanyaan dari Bengkel Hijrah Iklim. Pertanyaan gini Bang Aldi, kebetulan Ya. aku sekarang sedang mengelola yayasan. Ada? Kebetulan sekarang aku sedang mengelola yayasan pondok pesantren di daerah Sumatera Barat. Jika aku ingin menjadikan pesantren ini menjadi pesantren ekologis, kira-kira bagaimana gambaran umum strateginya? Jadi ini lebih ke praktiknya ya. Hmm. Baik, terima kasih dari Mbak siapa? Kai Bengkel Hijrah Iklim, panjang namanya Bang. Oke. Bengkel Hijrah Iklim itu yang saya tahu juga tidak hanya ada di Sumatera, tapi juga ada di Yogyakarta juga ya. Salah satunya juga ada senior saya yang salah satu senior saya menginisiasi Bengkel Hijrah Iklim ini. Ini sangat proyek yang sangat bagus sekali dalam mentraining aktivis-aktivis lingkungan berbasis agama ini. Nah, sangat menarik sekali kalau untuk menjadikan eko pesantren. Nah, ini sekaligus saya ingin mempromosikan riset PPIM juga. Kemarin kita juga sudah itu ya, Pak Tes, melaunching riset riset kedua kita, yaitu terkait dengan eh, bagaimana komunitas Muslim berdaya, itu inovasi akar rumput Green Islam. Nah, di situ selain itu kami juga ada riset eko pesantren nih, gitu. Jadi ada riset terkait dengan eko pesantren yang akan di-launching pada tanggal 19 besok. Itu sangat menarik, juga menghadirkan Direktur Watchdog juga, dan juga Pak Haidar Nasir, dan juga dari NU juga. Nah, teman-teman bisa menyimak untuk launching tersebut, baik itu secara bisa datang jika ada yang di Jakarta silahkan datang untuk menghadiri launching Eko Pesantren. Acara riset launching Eko Pesantren itu tumbuh atau berkembang karena kita juga melihat dinamika saat ini banyak ternyata yang dulu Eko Pesantren itu tidak prakteknya tidak berkelanjutan. Nah itu saya sangat disayangkan begitu. Nah, itu untuk eh, melihat bagaimana untuk menjadi eko pesantren dari Mbaknya sendiri mungkin bisa merujuk ke website eko pesantren dari PPI UNAS itu juga bisa. Bagaimana sih apa yang diperlukan sebuah pondok pesantren untuk mencapai eko pesantren. Nah, untuk langkah-langkah kecilnya mungkin dari eko pesantren itu sendiri untuk membuat pondok pesantren menjadi eko pesantren mungkin bisa dilakukan hal-hal kecil. Pertama-tama mungkin bisa dilakukan melalui eko khutbah ya, ataupun di hari Jumat itu melakukan ceramah tentang lingkungan, bertema lingkungan, ataupun majelis taklimnya juga membahas terkait dengan isu lingkungan, kurikulumnya juga diintegrasikan terhadap isu lingkungan, atau juga bisa mengurangi sampah plastik yang ada di pesantren begitu kan, ataupun hal yang sekiranya akan menyebabkan penumpukan sampah di pesantren seperti itu. Sebetulnya banyak sekali yang bisa dilakukan pondok pesantren untuk bisa menjadi eko pesantren itu sendiri atau mengubah etik dari para santriwan santriwati itu untuk bisa lebih ramah terhadap lingkungan seperti itu. Nah, di antaranya juga mengurangi sampah plastik ataupun juga Rudu. ya, membatasi air wudhu seperti itu, atau bisa memungkinkan membatasi menggunakan daur ulang air wudhu, ataupun juga menginstal tenaga tenaga surya gitu ya, ataupun juga bisa kalau pesantren itu memiliki peternakan. Nah, ini menarik ketika saya pernah juga melakukan penelitian di salah satu pesantren di Sulawesi, yaitu Babus Salamah. Di situ pesantrennya memiliki ternak sapi di situ. Nah, ternak sapi itu juga dititipkan ke warga-warga di sekitar. Jadi yang menternak itu adalah sapinya pesantren. Nah, sapi itu tidak hanya diternak oleh pesantren, tapi juga diternak oleh beberapa warga sekitar, seperti itu, sapi perah. Nah, di situ untuk kotorannya sapi tidak dibuang, tapi diserahkan kepada pondok pesantren
di situ. Itu pesantren Babus Salamah ada di Goa, di Goa. Nah, itu pondok pesantrennya eh, juga pada akhirnya menggunakan biodigester, menginstal biodigester itu sendiri yang mengubah kotoran ternak sapi itu menjadi biogas, sehingga pesantren itu sudah mengurangi gas tabung, begitu. Gas tabung. Jadi gas tabung itu sudah terkurangi di dapur pesantren dikarenakan ada biogas tadi, terbantu oleh biogas yang dihasilkan dari kotoran ternak tadi. Dan selain itu pesantren juga eh, menanam tanaman hidroponik dan juga sayur mayur yang organik. Jadi tidak beli sayur mayurnya, tapi yang menanam itu ada santri itu sendiri dan pupuknya hasil dari pupuk organik itu sendiri. Nah, ini menarik. Banyak sekali cerita-cerita menarik terkait dengan eko pesantren. Untuk lebih detailnya silakan disimak untuk launching PPIM selanjutnya terkait dengan eko pesantren, teman-teman. Nah, itu mungkin itu yang bisa saya jawab. Nah, ini sebetulnya ada direct message ke saya, yaitu eh, tanya terkait dengan bukunya, sudah mengunduh buku Green Islam dan Dilema Environmentalism di PPIM. Saya tidak ingin menyebut namanya ya, eh, karena direct message ke saya. Nah, tapi apakah bisa bukunya Prof. Anna berjudul Muslim Environmentalism bisa secara gratis? Itu Prof. Anna yang bisa menjawab seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Prof. Anna, can we get your book freely? What is the question? I'm sorry? Like The how to particip- access? the participants want to read your book, so how can they Alhamdulillah, get your book? mashallah. Yeah, I need to get yeah. There are some chapters that are up on my webpage. So you can get them there. I don't think the press lets me put the whole book up there, but it's available on Amazon. And there's copies in the library, but you can also reach out to me. Um, and I'm sure we can work something out. I thank you for your interest in the book. I would love to share it. Oke, bisa download di Amazon, kata Prof. Anna. Siapa itu tadi yang bertanya? Ini ada Yeah, I mean, not like, yeah. Or direct with me. Yeah. email Prof. Anna Yeah. ya. Yeah, there you go. Terima kasih Prof. Anna. Bang, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Ini ada dari Edi. Ini agak menarik nih pertanyaannya. Bagaimana dengan proses meramaikannya, yaitu Green Islam, sebagai wacana di lembaga pendidikan Islam seperti pesantren tradisional misalnya, sehingga lahirnya gerakan Green Islam berkesadaran dan berkelanjutan. Hal ini untuk mengantisipasi lahirnya lembaga-lembaga baru yang justru orientasinya hanya sekedar membuat program atau proyek saja. Udah, itu doang orientasinya. Ya, terima kasih. Sorry, masih unmute. Ya, tadi ini memang jadi masalah bersama ya. Ada beberapa pesantren itu em, sudah mencoba untuk menjadi eko pesantren, tapi karena ada datangnya proyek dari luar, program dari luar, bantuan dari luar, sehingga dia tidak berkelanjutan, begitu, tidak berkelanjutan. Nah, ini menjadi tantangan yang berarti bagaimana itu bisa berkelanjutan. Tentunya eh, itu bisa dijawab dengan riset PPM yang akan di launching nanti tentunya. Namun mungkin saya karena saya juga tidak bisa menyepil untuk hasilnya di sini. Mungkin hanya sedikit saja ya bagaimana mengantisipasi lahirnya lembaga-lembaga yang baru yang orientasinya hanya sekadar membuat program atau proyek itu sendiri begitu. Nah, jadi memang yang pertama adalah spiritual sebagaimana yang ditekankan oleh Prof. Nasaruddin Umar itu menjadi alasan utama kenapa kita harus bergerak untuk peduli terhadap lingkungan seperti itu. Nah, dengan demikian, dengan alasan-alasan spiritual yang ada,
dengan apa namanya yang digabungkan dengan alasan-alasan juga yang rasional, objektivitas, di mana hal itu penting dilakukan, saya pikir itu bisa menjadi merubah karakter seseorang. Selain itu juga kajian-kajian di pesantren perlu dimasifkan untuk membahas terkait dengan masalah lingkungan begitu. Semisal mungkin dari ustadz-ustadznya kurang update terkait dengan permasalahan lingkungan di luar, itu mungkin bisa didatangkan training seperti ya atau trainer sorry, bisa dibuat training di pesantren untuk mendatangkan trainer bagaimana agar bisa update terkait dengan informasi di luar. Seperti halnya mungkin ada salah satu pesantren di Madura ya, di riset kami yang kedua itu kami juga membahas terkait dengan hal itu, pesantren Gulug-Gulug namanya. Nah, pesantren Gulug-Gulug ini dia kalau pengajian tidak boleh ada aqua, tidak boleh ada plastik, harus membawa tumbler. Santri dan santriwatinya harus membawa tumbler dan itu kiainya yang menginstruksikan. Karena dilihat dari struktur pesantren itu karena penokohan yang kuat sehingga kiai itu sangat dipatuhi juga oleh santri dan santriwatinya, sehingga santri dan santriwatinya harus sami'na wa ta'na atau ikut apa namanya dinasehatkan oleh para kiai seperti itu atau kiai di pesantren tersebut. Nah, itu sangat menguntungkan sekali dengan kondisi yang seperti ini begitu ya. Untuk kondisi yang seperti ini dengan kondisi yang seperti di pesantren itu bisa dialihkan kepada pelembagaan eko pesantren atau praktik-praktik ramah lingkungan. Seperti itu. Tidak harus yang langsung besar, tapi juga bisa dimulai dari hal kecil dan itu tidak membutuhkan dana. Tidak membutuhkan dana. Syukur-syukur dari beberapa pesantren memang ada menghidupkan ekonomi sirkular di pondok pesantren tersebut. Jadi di Gulug-Gulug juga itu juga mempengaruhi masyarakat luas, tidak hanya untuk pondok pesantren tapi juga penduduk di sekitar. Dan juga di pesantren yang ada di Nganjuk kalau tidak salah itu pesantrennya juga sampai memanfaatkan sampah eh, itu sampai hingga diekspor ke luar negeri begitu untuk produknya diekspor ke luar negeri sehingga bisa membiayai gratis para santri yang ada di pondok pesantren tersebut. Nah, itu sangat menarik sekali. Mungkin ada tambahan dari Pak Tes atau Prof. Ana terkait dengan apa Hmm, pesantren how pesantren ya. ya. Ya, makasih Aldi. Jadi kalau saya mau tambahkan sedikit, eh, mengapa gerakan Green Islam ini tumbuh kan sebenarnya ingin menjembatani dua hal. Jadi kita punya tantangan bersama secara global, ada perubahan iklim, ada kerusakan lingkungan. Tapi pada saat yang sama pemerintah, kita tahu Indonesia belum sepenuhnya punya kebijakan yang mendukung terhadap isu-isu lingkungan. Dan pada saat yang sama kita juga mengetahui bahwa masyarakat belum secara penuh sadar terhadap upaya-upaya penyelamatan atau pelindungan terhadap lingkungan. Nah, karena itu maka muncul gerakan kelompok-kelompok lingkungan dan yang kita studi ini adalah kelompok yang berbasis agama. Mereka muncul untuk menjembatani itu. Jadi karena pemerintah belum sepenuhnya punya kebijakan yang pro lingkungan, masyarakat juga belum sepenuhnya sadar, maka gerakan Green Islam ini mencoba untuk berkontribusi. Jadi mereka kemudian membangun kesadaran di tengah masyarakat. Hanya meskipun kita dalam studi ini menemukan cukup banyak gerakan Green Islam atau kelompok lingkungan, gerakan lingkungan yang berbasis agama, terutama Islam, secara praktis mereka masih terfragmented. Jadi mereka belum bergerak bersama. Ada kelompok di bawah Muhammadiyah, ada kelompok di bawah NU, ada kelompok di luar non organisasi Islam mainstream yang masing-masing bergerak sendiri-sendiri. Nah, kemudian kita merekomendasikan dari riset ini pentingnya setidaknya upaya bersama. Nah, yang bisa melakukan itu kita harapkan adalah pemerintah. Pemerintah mungkin bisa mengupayakan bagaimana agar kelompok-kelompok yang terfragmented ini bisa berkolaborasi. Karena kalau kita mengharapkan dari kelompok sendiri, ternyata sampai hari ini kita belum melihat ada upaya kolaborasi besar. Nah, kalau itu dilakukan oleh pemerintah, misalnya pemerintah pernah membuat program moderasi beragama. Kita berharap misalnya pemerintah jika memang punya sikap menjelaskan terhadap lingkungan, mungkin bisa membuat program ekoteologi atau agama dan
Lingkungan, mungkin di bawah Kementerian Agama yang itu bisa menyatukan upaya-upaya fragmented ini menjadi satu upaya besar bersama. Dan di tangan pemerintah juga mungkin bisa pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mendukung untuk upaya-upaya lingkungan. Misalnya jika ada program besar yang sudah muncul di kementerian, pemerintah bisa kemudian mendorong misalnya di tingkat kurikulum bagaimana integrasi lingkungan di sekolah atau di pesantren dan madrasah. Pada saat sama misalnya pemerintah bisa membuat kebijakan bagaimana dana zakat, infak itu didorong juga untuk bisa digunakan dalam program-program atau upaya-upaya penyelamatan lingkungan. Mungkin kalau ada ya upaya seperti itu, yang kita harapkan ada inisiator yang mengambil peran besar itu, gerakan Green Islam atau gerakan lingkungan beragama ini bisa benar-benar eh, berhasil dalam pengertian menanamkan kesadaran lingkungan terhadap masyarakat. Mungkin itu ya. Jadi itu yang kita temukan dari riset kita bahwa fragmentasi gerakan ini masih terlihat dan belum ada upaya untuk membuat gerakan ini bisa menjadi sebuah gerakan yang lebih besar lagi. Dan karena kita berupaya untuk memberi rekomendasi kebijakan, maka rekomendasi kita mungkin pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama bisa mengambil inisiatif itu. Meskipun kita juga berharap bahwa Kementerian Lingkungan Hidup juga bisa ambil peranan untuk melibatkan kelompok-kelompok agama dalam aksi lingkungan. Ya, semoga itu membantu menjelaskan pertanyaan tadi. Makasih banyak, Prof. Ya, makasih Berarti ya. ini masih banyak banget ya tugas PPIM, tugas PPIM dan aktor-aktor Green Islam. Tugas kita bersama harusnya. Nggak bisa berjalan sendiri. Mungkin Iya. dari Prof. Ana bisa juga merespon terkait how can pesantren contribute to Uh, ya I environmental think there action. is another question to Prof. Anna. It was said earlier that there is a lack of women's involvement in the in this green Islam movement. What do you think happens when women are involved? Will it have a big impact, and in what ways that women can contribute to this green Islam movement? Ya, terima kasih atas pertanyaan itu yang sangat penting. I think that there's studies on this about what happens in terms of capacity building when there's more gender balance or inclusivity. Everyone tends to benefit. I don't know whether in these contexts we could say yet that women's leadership would bring a different kind of messaging or a different kind of register. From what I've seen, women's leadership, at least in terms of, what's legible here is the Green Islam movement is taking on the kinds of roles that were also men engaged as well. So, women's leadership in an eco pesantren, or having, women's groups issue fatwa or fatwas about environment per se. But I think the hope is there that a more gendered, inclusive kind of a framework would also have more effectiveness and have more reach, not just in terms of domestic spheres, but also in terms of larger political movements. So it remains to be seen. I think that additionally, we were talking a moment ago about interfaith cooperation. I think that in many ways, when we consider, global movements, a leadership that is not just emerging, but more and more recognized as having a distinctive kind of a messaging and effectiveness as indigenous groups. And I think that, the overlap of indigeneity and Islam is there, including in Indonesia. It's not an either or, but thinking about adat and traditional ecological knowledge, whether you want to consider that as gendered also, I think it's absolutely essential to thinking about the present as well as the future. So I would put gender together with thinking about indigeneity as different modes for the future of thinking about leadership in these movements. Thank you, Prof. Anna. It's a good answer. Apa
Bang Aldi atau Pak Testri mau menambahkan terkait pertanyaan tadi? Cukup. Pak Ya, Testri mau cukup. menambahkan? Silakan. Cukup, saya kira Bu Ana tadi udah cukup bagus. Ya. Oke. Eh, gimana Bang Nuzul? Kita buka pertanyaan lagi apa cukup? Karena ini sudah 21.26. Kayaknya sudah cukup ya. Oke. Eh, Oke, kita sudah punya 5 pertanyaan tadi ya. Terus juga sudah dijawab oleh Bang Aldi, Pak Testri, dan Prof. Ana. Eh, kita sampai di penghujung bedah buku pada malam hari ini. Mungkin Bang Aldi atau Prof. Ana atau Pak Testri ada yang ingin disampaikan lagi? Conclusion gitu. Ya tidak ada, saya kira apa tadi yang diberikan oleh Bu Ana, catatan-catatan dan komentarnya saya kira cukup valid dan cukup bagus ya. Eh, Ya banyak masih yang perlu, meskipun buku kita sudah berupaya untuk memotret apa namanya terkait dengan gerakan Gereja Islam di Indonesia, tapi tetap ada beberapa hal yang memang perlu untuk menjadi studi lanjutan seperti eh, bagaimana mengaitkan antara yang lokal dan global ini, bagaimana Hmm. Islam yang jenis apa sih yang kita diskusikan dalam eh, gerakan Gereja Islam ini, apakah ada variannya, kemudian ya jenis gerakan sosialnya itu juga seperti apa. Ini saya kira beberapa hal yang perlu kita studi lebih lanjut. Ya tidak ada satu buku yang menjelaskan semuanya tentu saja, dan karena itu terima kasih Profesor Ana. Saya kira tadi pujiannya, apresiasinya juga kami sangat senang, dan catatan juga menjadi catatan buat kami untuk melakukan studi lanjutan terkait gerakan Green Islam ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Testri. Maybe closing statement dari Prof. Ana. Oh, it's pretty simple. Luar biasa buku ini seharusnya dibaca dengan segera. You can download it tonight if you want to understand what's happening with Islam and environment in Indonesia and globally. It's a must read, and it's a really wonderful. It's a really wonderful work. So I can't recommend it highly enough. And thank you again for having me this evening. Thank you so much, Prof. Ana. And the last closing statement dari pembedah buku kita, Bang Adi, yang ingin berangkat ke Amerika. Ya, mungkin cukup ya dari saya. Saya ngikut kata Pak koordinator tadi aja. Bahwa saya memang betul ini membutuhkan studi lanjutan, dan kedepannya mungkin buku ini tidak hanya berkontribusi dalam hal ranah teoritis, tapi juga bagaimana ini juga berkontribusi terhadap ranah praktis, karena di buku ini bertujuan untuk tidak hanya bertujuan untuk mengisi case study, ataupun karena di sana juga akan banyak sekali gapnya yang perlu studi lebih lanjut seperti yang dikatakan Pak Testri dan masukan dari Prof. Ana tadi, dan perlu dievaluasi. Tapi di buku ini juga ini bertujuan karena adanya strategi dan program kerja di buku tersebut yang kami tekankan itu eh, studi studi kami semoga bisa menjadi rujukan bagi para aktivis lingkungan atau mereka yang baru mulai pertama kali dalam hal melakukan praktik-praktik ramah lingkungan, baik itu di pondok pesantren maupun di komunitas maupun organisasinya yang mulai untuk concern terhadap lingkungan seperti itu. Karena di buku ini dijelaskan dengan bagaimana berbagai pengalaman dan rekomendasi terkait dengan bagaimana menyusun strategi, bagaimana strateginya, bagaimana menyusun program kerjanya, dan bagaimana praktik terbaiknya seperti itu. Nah, itu harapannya buku ini tidak hanya memberikan manfaat bagi ranah teoritis, tapi juga praktis dan berkontribusi bagi eh, masyarakat Muslim secara luas, tidak hanya di Indonesia, tapi juga bagi Muslim secara global, karena masyarakat Muslim masih sangat minim dalam kontribusinya, dan kedepannya kita tidak boleh hanya fokus terhadap terorisme saja, terkait dengan persoalan radikalisme saja, tidak boleh hanya fokus terhadap ekonomi saja, ketertinggalan dunia Muslim saja, tapi kita juga harus berkontribusi terhadap
persoalan isu-isu lingkungan dan perubahan iklim. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Aldi. Ini ada peringatan ya di akhir, nggak boleh fokus ke isu-isu tertentu saja gitu. Karena memang saya sendiri agak kurang concern nih sama isu-isu lingkungan. Jadi ini kayak banyak banget ilmu baru tentang Green Islam yang disampaikan oleh Prof. Ana, oleh Pak Testri, dan Bang Aldi. Baik, terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah hadir di dalam acara webinar Bedah Buku kita pada malam hari ini. Kita tepuk tangan online dulu buat Prof. Ana, Pak Testri, Bang Aldi. Eh, Dari Bang Nuzul, apa ada closing statement dari ketua kita? Nggak ada, Bang? Ya, eh, ya terima kasih sebelumnya untuk Pak Testriono yang telah berkenan sehingga acara malam hari ini terselenggara dengan baik. Saya yakin walaupun tidak terlalu banyak orang yang saat ini concern di Islam dan lingkungan, tapi saya yakin gerakan-gerakan kecil ini perlahan-lahan akan eh, membuahkan hasil yang juga nanti semua orang akan tahu bahwasannya isu lingkungan juga adalah isu yang penting di yang berkaitan dengan agama. Begitu juga untuk Mas Aldi dan Bu Ana, Profesor Ana, thank you for join us to give the insight for this. Sorry, yeah, okay. Yeah, thank you for joining us for giving the insight and critique and also the comment for the book released by PPIM. And terima kasih juga untuk semua teman-teman yang sudah berhadir. Saat ini kita studi Islam.id punya program kampanye soal sedekah energi mungkin ke depannya. Bagi teman-teman yang tertarik untuk mengetahui apa itu sedekah energi, mungkin bisa follow Instagram studi Islam.id. Kita akan bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Green Faith Indonesia, juga Umat untuk Semesta dan Enter Nusantara, juga Aktif Asia yang tergabung di Mosaik Indonesia. Perlahan-lahan kita akan menggiring bagaimana agama juga harus peduli terhadap isu-isu lingkungan. Mungkin seperti itu dari saya. Teman-teman yang belum follow Instagram studiislam.id silahkan dikunjungi profil Instagramnya dan bisa follow. Dan teman-teman juga yang juga punya ketertarikan di dunia kepenulisan, sebelum jauh seperti Mas Aldi, Pak Testri, dan Prof. Ana membuat riset-riset yang sangat ini ya, amazing ya, magnificent. Teman-teman juga bisa berlatih di website kami untuk menulis tentang isu, tentang apapun, termasuk Islam dan lingkungan di website studiislam.id. Mungkin dari saya itu, terima kasih sekali lagi Mas Aldi, Pak Testri, dan Bu Ana. Saya kembalikan ke Mbak Nadia. Baik, terima kasih banyak semuanya, Pak Testri, Prof. Ana, Bang Aldi. Mungkin terakhir kita bisa on cam bareng-bareng, terus kita SMS, terus upload deh di media masing-masing. Teman-teman semuanya mungkin bisa on cam. Bu Ana mudah-mudahan terbiasa dengan culture Indonesia ya. Setiap acara ada foto-foto. Oke. Terima kasih. Oke, makasih Nuzul semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you Bu Ana. Makasih semuanya. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih, Pak Thank you, Pak Assalamualaikum. Testri, Terima Prof. kasih Ana, Pak Testri. Pak Aldi.